Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita sama-sama dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama duduk dalam suasana-suasana yang mulia, di tempat yang mulia, yakni di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam suasana-suasana majelis ilmu. Pada kesempatan subuh ini kita akan berbicara tentang sebulan sebelum Ramadan. Jadi materi yang sederhana, namun sebagai seorang muslim, bagaimana untuk menyambut daripada bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan, maka ianya harus ada persiapan. Jadi persiapan sebulan sebelum datangnya daripada Ramadan. Saat ini kita berada di awal-awal daripada bulan Sya'ban. 1 bulan sebelum tibanya daripada bulan Ramadan. Maka ini adalah kesempatan untuk bersiap-siap agar Ramadan ini lebih bermakna. Jangan sampai kita datang bulan Ramadan tahajud, puasaan pulanglah aja. Tapi kita ada persiapan apa-apa. Kurang nang hendak main bola aja, itu kalau pertandingan, itu latihannya, itu sampai beberapa kali latihan. Sampai berbulan-bulan, apalagi kompetisi yang mungkin bergengsi. Padahal mainnya mungkin hanya 1 kali atau 2 kali. Tapi latihannya berbulan-bulan. Maka kita juga seperti itu, kita harus latihan. Latihan persiapan untuk menyambut datangnya daripada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala ini telah mengutamakan sebahagian waktu atau zaman di atas sebahagian yang lainnya. Dan sebagaimana dia mengutamakan sebahagian manusia di atas sebahagian yang lainnya. Jadi berbeda-beda. Allah memberikan keutamaan-keutamaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu itu beberapa derajat. Nah, ini menandakan bahwa Allah itu mengutamakan sebahagian manusia di antara sebahagian yang lain. Dan ini apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Dan Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya, dan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Seperti juga Allah memuliakan sebagian tempat di antara tempat-tempat yang lain. Kita mengetahui sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 2 rakaat di tempat kita. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi SAW 100.000 rakaat daripada di tempat kita ini. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk memilih. Allah yang berhak untuk berkehendak, dan Allah menciptakan apa yang dia kehendaki, dan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Jadi itu adalah hak Allah. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwa ciptaan Allah bagi seluruh makhluknya, Allah berlaku kehendaknya. Jadi kehendaknya yang mana Allah mengistimewakan di antara sebahagian orang dengan sebahagian yang lainnya. Jadi itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dalam hal ini adalah bulan Ramadan. Jadi termasuk di dalamnya adalah bulan Ramadan, di mana Allah mengistimewakan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Jadi Allah mengistimewakan dibanding bulan-bulan yang lainnya.
Sehingga dipilihnya lah sebagian waktu dilaksanakan kewajiban berpuasa yang merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Maka bulan yang mulia, yang penuh berkah, ini adalah musim daripada kebaikan. Maka harus ada persiapan. Jadi harus ada persiapan dan kita disuruh berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dalamnya. Apa yang disebutkan oleh salah seorang ulama yang hidup di abad ke-9 daripada Hijriah, yakni Abu Bakar Al-Baqi, beliau pernah mengatakan Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan memanen. Wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Suqyi Zar'i. Dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram daripada tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman, artinya bulan menuai kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, ini dijelaskan oleh beliau dan ini menandakan bahwasanya mereka para ulama-ulama terdahulu ketika beliau mengucapkan ini, mereka persiapan yang sungguh-sungguh. Mereka persiapan yang betul-betul matang untuk menghadapi daripada bulan Ramadan. Nah, ini bagaimana pesan-pesan yang mereka jelaskan bahwasanya di bulan Rajab mereka sudah persiapan. Mereka sudah persiapan menyambut daripada bulan Ramadan dengan latihan untuk berpuasa, dengan membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Terkadang kita berbicara dengan kawan-kawan kita, ulama masih bulan misalnya, Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan tidak meninggalkan kesempatan untuk menghatamkan bacaan Al-Quran, mungkin sehari membaca Al-Quran hatam, sedangkan kita ada hatam-hatam misalnya. Nah, ini maksudnya bahwa kita harus persiapan, kita juga harus latihan-latihan untuk membaca Al-Quran. Minimal 1 bulan sekali kita hatam Al-Quran. Minimal kita 1 bulan sekali hatam Al-Quran. Kita latihan. Atau juga kalau kita tidak bisa, tunggal lambaran baca Quran setiap hari. Jangan tinggalkan baca Quran. Jangan sampai kita dicela oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Ya'lamuna zahiran fil hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kadang orang itu pandai terhadap perkara-perkara dunia. Bicara bisnis dia familiar mungkin dia pawangnya mungkin. Akan tetapi ketika perkara-perkara akhirat, Allah menyinggung dia sangat bodoh sekali. Mungkin dengan kebodohan ilmunya, mungkin dia banyak melalaikan perkara-perkara akhirat. Padahal perkara-perkara akhirat itu kita disuruh berlari. Wafirru ilallah, larilah kepada Allah. Kita disuruh berlari untuk perkara-perkara akhirat. Namun ternyata dia justru mengambil bagian perkara-perkara dunia namun meninggalkan perkara-perkara akhirat. Nah, ini apa yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang masyhur yang sering kita ketahui juga di dalam riwayat daripada Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan saraka qabla ayyughfaru lahu." Celaka seorang yang mendapati bulan Ramadan, kata Rasul, hingga berlalu tanpa diampuni daripada dosa-dosanya. Ini kenapa? Karena kita menganggap biasa-biasa aja. Bahkan tidak jarang dengan masuknya daripada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu, justru kemaksiatan tetap jalan seperti biasa. Kenapa? Biar nggak ada berpuasa di bulan Ramadan. Kadang bertampai pulang, kadang berokok pulang, liput-liput berokok. Aku Jursidin, jangankan puasa, sembahyang aja kata. Nah, ini hal-hal seperti kapan lagi kita ingin memperbaiki kalau tidak di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Jadi harus ada persiapan yang matang untuk menghadapi daripada bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW mencela umatnya. Ini menandakan, hadis ini menjelaskan bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada kita. Agar umatnya jangan melewatkan daripada momen-momen penting di bulan Ramadan. Makanya kita berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan.
Dan ini menunjukkan cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita agar kita meraup kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ketika awal-awal masuk daripada bulan Ramadan, atakum Ramadan syahrun mubarakah, kata Rasul. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya kita disuruh berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Jadi kita disuruh berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Oleh karena itu kita perlu persiapan yang matang sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Seperti seorang yang menghadapi ujian, dia belajar, dia tekun untuk membuka buku dan lain sebagainya. Untuk persiapan daripada ujian. Maka begitu juga dengan bulan Ramadan ini kita harus ada persiapan yang matang. Harus bersungguh-sungguh. Persiapan daripada ilmu. Jangan kita tidak tahu ilmunya. Bulan puasa bilang beludah, sedikit-sedikit beludah. Tertaguk batalkan aja. Karing liur. Maksudnya Bapak Ibu saudara sekalian, ini kita harus ada belajar ilmunya. Sadang aja sudah di bulan-bulan Sya'ban ini kita membuka-buka buku tentang puasa. Apa yang membatalkan puasa, apa yang disebut makruh ketika berpuasa, dalam berpuasa, apa hal-hal yang disunatkan di dalam berpuasa dan lain sebagainya. Jadi kita harus belajar persiapan supaya kita menghadapi bulan Ramadan, kita sudah siap betul-betul, siap fisik, siap daripada batin kita untuk senantiasa menyongsong daripada bulan Ramadan. Jangan kena tarawih, loyo tarawih Pak, imam panjang sedikit aja mengeluh, panjangan ini. Mengeluh imam panjang sedikit. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dalam sholat malam. Maka dibiasakan untuk bangun sholat malam. Kalau tidak juga, waktu setelah Isya itu berwitir berdahulu. Entah itu 1 rakaat, entah itu 3 rakaat berwitir. Jadi kita biasakan untuk melakukan sholat malam. Karena di bulan Ramadan itu sholat malamnya itu di awal. Jadi dikedepankan, jadi di waktu Isya. Yang dinamakan dengan sholat tarawih yang hanya ada pada bulan Ramadan. Nah ini disebutkan bahwa Ramadan bukan lagi saatnya pemanasan, tetapi waktunya untuk bertarung mencapai kemenangan. Jadi waktu bertarung untuk mencapai kemenangan, bukan pemanasan lagi Ramadan. Maka Sya'banlah kesempatan menyiapkan bekal untuk bertempur di bulan Ramadan itu. Ini persiapan agar kita sukses di bulan Ramadan, siap ilmu, siap membiasakan diri dengan giat beribadah, dan begitu juga berjumpa dengan bulan Ramadan, ilmu siap, ibadah pun siap, dan sudah terbiasa giat untuk melakukan kebaikan. Dan membaca Al-Quran mulai diperbanyak di bulan Sya'ban. Sehingga kita menghadapi bulan Ramadan, seorang muslim akan bisa menambah lebih banyak lagi bacaan daripada Al-Quran. Mungkin dia di luar bulan Ramadan, dia setiap bulan itu 1 kali khatam. Di dalam bulan Ramadan mungkin dia lebih giat lagi, mungkin 2 kali atau lebih. Jadi dia memasuki bulan Ramadan sudah siap. Sehingga apa yang disebutkan oleh salah seorang ulama, yakni Salamah bin Quhail, ini ulama hadis yang hidup di tahun 148 Hijriah. Beliau mengatakan, kana yuqalu syahrul Sya'ban, syahrul Qur'an, syahrul Qur'an. Dulu dikatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan daripada para qurra, jadi bulan daripada para pembaca daripada Al-Quran. Bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab di dalam Lataiful Ma'arif. Nah, ini disebutkan bahwa mereka betul-betul persiapan yang matang di bulan Ramadan. Persiapan untuk memasuki daripada bulan Ramadan. Kemudian juga yang terpenting adalah berdoa. Jadi berdoa ini penting. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Jadi semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kalau kita sudah berdoa, ternyata ajal menjemput kita sebelum datang bulan Ramadan, Allah akan berikan pahala yang sempurna bagi kita di bulan Ramadan. Karena niat kita ingin bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata tidak tercapai. Allah akan berikan pahala yang sempurna kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang terbiasa untuk melakukan sholat berjamaah ke masjid, atau dia yang melakukan sholat, ternyata dia sakit, kemudian dia
sholat mungkin di rumahnya karena sebab daripada sakit itu, Allah akan berikan pahala yang sempurna sebagaimana kebiasaan dia ketika dia untuk sholat berjamaah di masjid. Allah akan berikan pahala yang sempurna dengan kebiasaan dia. Nah, ini disebutkan penting kita berdoa. Bagaimana juga ada riwayat yang mungkin riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Apa yang disebutkan daripada Anas bin Malik, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik ketika masuki bulan Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, ya Allah berkahi kami di bulan Ramadan. Atau juga di dalam riwayat yang lain ada lafaz wa balaghna Ramadan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan, sebagaimana riwayat daripada Imam Baihaqi dan Imam Ahmad. Namun riwayat ini banyak didoibkan atau dilemahkan oleh para ulama. Akan tetapi para ulama dan para salafus soleh, bahkan sampai sekarang ini, kita sekarang ini, mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amalan atau doa mereka yang melakukan adalah berdasarkan keumuman dalil daripada Al-Quran dan hadis. Dan tentang meminta kebaikan. Jadi tentang meminta daripada kebaikan, yakni bertemu dengan bulan Ramadan adalah salah satu kebaikan yang besar. Jadi salah satu kebaikan yang besar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan satu riwayat yang menunjukkan semangat daripada mereka di dalam menyambut bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab menjelaskan daripada keterangan Mu'ala ibn al-Fadl. Ini seorang ulama tabi'in yang mungkin sering juga kita dengar riwayat ini. Apa yang disebutkan oleh Mu'ala ibn al-Fadl, kanu yad'una Allah Ta'ala sitatu ashhurin ay yuballighu Ramadan. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa agar Allah pertemukan mereka di bulan Ramadan. Yad'unahu sitatu ashhurin ay yataqabbala minhum. Dan kemudian mereka selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal-amal mereka selama di bulan Ramadan. Nah, ini maksudnya keumuman dalil bahwasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Apa yang disebutkan juga oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab menyebutkan salah satu contoh doa yang mereka lantunkan. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama tabi'in, Yahya ibn Abi Katsir. Ini mirip dengan Al-Imam Ibnu Katsir, murid daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah. Namun beliau ini adalah seorang ulama tabi'in, bahwa beliau mengatakan di antara doa sebahagian sahabat, kata Yahya ibni Abi Katsir, di antara doa sebahagian daripada sahabat ketika datang daripada bulan Ramadan, mereka mengucapkan Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah antarkan aku hingga bulan Ramadan, wasallim li Ramadan, dan antarkan Ramadan kepadaku, watasallamhu minni mutakabbalan, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Bagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Lataiful Ma'arif. Nah, ini menandakan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga senantiasa merindukan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Mereka merindukan dipertemukan di bulan Ramadan. Mereka berdoa agar dimudahkan untuk beribadah di bulan Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, siapa kita, siapa sahabat. Mereka orang yang luar biasa, ibadahnya luar biasa. Mereka murid langsung daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, bagaimana mereka di dalam perkara-perkara kebaikan, mereka betul-betul orang yang disebutkan fastabiqul khairat. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian yang terpenting pula perbaharui niat beribadah di bulan Ramadan. Salah satu syarat mutlak diterimanya amal seseorang hamba adalah tulus ikhlas, niat untuk Allah. Jadi niat untuk Allah. Tanpa ikhlas, maka amal seorang hamba akan tertolak dan sia-sia. Dan menjaga keikhlasan bukan hal yang mudah. Kita perlu memperbaiki niat terus. Kita terus memperbaiki niat bahwa kita beribadah hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan menyembah Allah dengan ikhlas di dalam agamanya. Nah, ini menandakan bahwasanya penting kita untuk menjaga keikhlasan di dalam beribadah. Apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yuqabbalu minal amal illa ma kana khalisan
wabtaghi bihi wajhullah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan bahwa penting untuk menjaga keikhlasan di dalam beribadah, karena dengan keikhlasan inilah akan menjadikan bahwa amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara yang disebutkan oleh para ulama di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkahan, persiapkan menyambut daripada bulan Ramadan adalah kita persiapan bekal ilmu. Bekal ini amat utama sekali agar ibadah kita menuai manfaat, menuai faedah, dan tidak asal-asalan. Jadi jangan asal-asalan di dalam berpuasa. Kadang kita berpuasa tapi kita menggunjing orang lain, menggibah orang lain. Maka ini akan menghilangkan daripada pahala puasa kita. Ini berbahaya sekali. Maka penting ilmu. Apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, cucu daripada Umar bin Khattab, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan banyak membuat kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ibadah apapun tanpa ilmu, kata Umar bin Abdul Aziz, ini akan mendatangkan kerusakan dan ini akan merusak daripada amal-amalnya. Jadi banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Kadang kita ibadah ini dilebih-lebihkan, Pak. Ini baik aja nih. Ini harus seperti ini ibadah supaya memancing orang, supaya orang banyak hadir atau seperti apa, harus caranya kayak ini. Padahal bukan cara yang diajarkan di dalam sunnah. Maka inilah ketika kita memandang kebaikan ibadah itu dengan menganggap itu baik tanpa dasar ilmu, maka ini yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz akan banyak menambah daripada kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Nah, tidak tahu akan hukum puasa, bisa puasanya itu jadi rusak. Tidak tahu apa saja yang disunahkan puasa, bisa kehilangan banyak pahala. Tidak tahu jika maksiat bisa mengurangi puasa, pahala puasa, maka kita bisa jadi hanya dapat haus dan lapar saja. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat daripada Imam At-Tabrani, rubba sha'imin khazzuhu min siyamihil ju'i wal 'athas. Berapa banyak, kata Nabi SAW, orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Nah, ini perlu kita mempersiapkan daripada ilmu, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa, maka ini setidaknya mencakup daripada fadhailus siyam, jadi keutamaan puasa, agar kita memiliki motivasi yang kuat untuk menunaikan ibadah puasa. Kemudian hikmatus siyam, yakni hikmah berpuasa, agar kita mengerti maksud Allah dalam mensyariatkan ibadah puasa. Kemudian ahkamus siyam, jadi hukum-hukum puasa, agar kita paham sah atau tidaknya daripada ibadah puasa. Kemudian adabus siyam, yakni etika puasa, agar puasa kita tidak hilang atau berkurang, agar kita semakin dapat memaksimalkan atau meraih daripada puasa pahala di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka jangan lupa pula untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Maka ini yang dianjurkan sebelum memasuki Ramadan, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Semoga Ramadan menjadi lebih baik. Kejelekan dahulu hendaklah kita tinggalkan dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ingat bahwasanya syarat bertaubat yang dijelaskan oleh para ulama, seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, yakni di dalam tafsir Qur'anil Azim, beliau mengatakan bahwa menghindari dosa untuk saat ini, menyesal dosa yang telah lalu. Jadi syarat bertobat, yakni menghindari dosa dan menyesali dosa. Jadi bertekad tidak melakukan lagi di masa yang akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikan atau mengembalikan. Maka ini yang disebut dengan taubat. Jadi bertaubat kepada Allah atas segala dosa, karena ibadah dan amal soleh hanya mampu dikerjakan dengan hati yang bersih dan jiwa yang kuat. Dan dosa membuat hati yang kotor serta jiwa menjadi lemah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat nanti, kata Allah, yang akan bermanfaat adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat.
Maka bersihkan diri kita daripada dosa-dosa, bertaubat kepada Allah sebelum menyambut daripada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Jadi ini penting sekali, jangan ada sifat-sifat kebencian, sifat-sifat kedengkian. Karena apa yang disebutkan di awal-awal daripada surah daripada Al-Baqarah itu bahwasanya apabila ada penyakit di dalam diri, maka kata Allah kami tambahkan itu penyakit baginya. Jadi ini berbahaya sekali. Jadi bertaubat karena setiap kita pasti melakukan kesalahan. Kulubnu Adam al-khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam, kata Nabi SAW, sering melakukan kesalahan. Khata itu sering melakukan kesalahan. Siang malam sering bersalah. Maka sebaik-baik kembali kepada kesalahan, kata Nabi SAW, adalah bertaubat kepada Allah. Bahkan Allah menjelaskan dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an. Bertaubatlah kalian sekalian kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi ini penting, perbanyak istighfar, karena kita tidak tahu kapan waktu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting untuk bertaubat kepada Allah, kemudian banyak memohon kemudahan-kemudahan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dari Allah. Jika kita terus pasrah pada diri kita, maka ibadah akan menjadi sulit. Karena itu diri kita ini begitu lemah. Maka oleh karena itu hendaknya kita banyak bergantung dan bertawakal kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk menghadapi Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka doa yang bisa kita panjatkan untuk mohon kemudahan daripada Allah, di antara yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, di dalam riwayat daripada Ibnu Hibban, Nabi SAW berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan Engkau menjadi kesedihan atau kesulitan jika Engkau menghendaki pasti akan menjadi mudah. Nah, ini diantara yang diajarkan Nabi SAW. Di dalam riwayat daripada Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kata Nabi SAW, aku memohon kepadamu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan daripada kemungkaran. Jadi ini penting sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan jiwa kita dan kita menghadapi bulan Ramadan dengan kesiapan yang matang sekali dan menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan kepada kita. Maka penting sekali menghadapi persiapan-persiapan di bulan Ramadan, persiapan ilmu, kemudian juga kita bertaubat kepada Allah, kemudian kita jangan lupa berdoa kepada Allah, dan yang terpenting pula adalah kita menjaga keikhlasan di dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.